Sing that shit. Shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Meski hanya via virtual, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Organisasi. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu mengenai manajemen dan organisasi. Baiklah, untuk efisiensi waktu, mari kita tonton video yang akan kami persembahkan. Selamat menyimak semuanya. Perkenalkan, saya Miftah Farid. Di sini saya akan menyampaikan definisi dan unsur organisasi. Max Weber menjelaskan organisasi merupakan suatu perhimpunan orang-orang yang membiasakan diri untuk memenuhi perintah para pimpinan dan yang mempunyai kepentingan pribadi dalam berlanjutnya dominasi berdasarkan partisipasi mereka sendiri, dan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan telah membagi-bagi penggunaan fungsi-fungsi itu di kalangan mereka sendiri yang akan siap melayani pelaksanaannya. Pandangan dari Georg Peyrhatten yang dirangkum oleh Winardi melalui tabel di bawah ini, tabel kerangka kerja atau framework untuk studi tentang organisasi. Di dalam tabel tertera poin apa itu organisasi. Yang pertama disebutkan wadah yang terorganisir. Wadah yang terorganisir artinya sebuah tempat orang-orang yang bersatu atau bergabung yang telah mengatur dan menyusun sebuah tujuan bersama dari organisasinya. Yang kedua, ia terdiri dari manusia yang melaksanakan kegiatan tertentu. Artinya organisasi bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang berkumpul dan menyatu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang memiliki dampak dan tujuan. Kemudian yang ketiga, mereka terdiri dari beberapa bagian. Artinya, dalam organisasi itu bersifat sistematik dan tersusun ke dalam beberapa peran pokok sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya ada apa yang mereka miliki. Pertama, struktur. Struktur dalam organisasi bisa diartikan sebagai susunan kepengurusan yang memiliki peran masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, proses dalam organisasi, yaitu artinya setiap tahapan yang akan direncanakan kemudian dilaksanakan dalam sebuah kegiatan dengan maksud mencapai tujuan dan manfaat dari hadirnya organisasi tersebut. Ketiga, perilaku manusia. Perilaku manusia di sini bisa diartikan sebagai sekumpulan perilaku manusia yang didasari dengan adat, sikap, etika, dan emosi yang sesuai dengan kaidah dan ruh organisasi tersebut. Kemudian mengenai apa yang mereka lakukan, tentunya organisasi dalam pelaksanaannya akan terjadi pertumbuhan, berkembang, berubah, atau bahkan mengalami kemunduran, dan bisa juga mereka akan mengombinasi. Dan dalam lingkup organisasi dan proses hubungan sosial yang akan mereka lakukan adalah berkomunikasi, mengambil keputusan-keputusan, memotivasi, memimpin, mengembangkan kelompok, dan juga mengembangkan iklim keorganisasian. Menurut Umam dalam Agustus 2016 halaman 22 menyatakan bahwa sekumpulan orang dapat disebut organisasi apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Merupakan suatu sistem, artinya organisasi memiliki aturan main. Yang kedua, adanya pola aktivitas, artinya aktivitas organisasi tidak boleh spontan. Yang ketiga, adanya sekelompok orang, artinya organisasi terdiri dari beberapa orang. Dan yang keempat, yang terakhir, adanya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi dapat dilihat dari visi dan misi. Selanjutnya, menurut Miftah Thoha dalam Agustus 2016 halaman 22-23
mengatakan sedikitnya ada 4 unsur dari suatu organisasi dari pemikiran Max Weber, yaitu yang pertama, organisasi merupakan tata hubungan sosial, artinya dalam organisasi akan membentuk setiap anggotanya untuk bisa mengelola hubungan sosial dengan sesama anggota. Yang kedua, organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu, artinya organisasi memiliki batasan-batasan yang telah disepakati. Tujuannya agar organisasi itu tidak melakukan hal-hal yang di luar tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Yang ketiga, organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan. Artinya, dalam organisasi memiliki aturan-aturan bagi setiap anggotanya dan memiliki landasan yang jelas dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Yang keempat, yang terakhir, organisasi merupakan suatu kerangka hubungan. Artinya dalam organisasi memiliki kerangka yang terbentuk secara struktural sehingga setiap peran individu atau anggota dalam organisasi berkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama organisasi. Selanjutnya mengenai dimensi organisasi. Dalam buku Baidarel Munir memperkenalkan konsep Westbrook 1978. Ia menggambarkan 6 dimensi organisasi yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Yang pertama, dimensi tujuan. Tujuan dalam organisasi bisa diartikan sebagai apa yang akan dilakukan meliputi kejelasan dari tujuan organisasi. Selain itu juga diartikan juga sebagai proses yang akan dilakukan, meliputi persetujuan yang dilakukan antar anggota. Organisasi selalu mempunyai tujuan atau maksud yang akan dicapai. Yang kedua, dimensi struktur. Struktur dalam organisasi artinya sebagai fungsional, program dan rancangan. Kemudian bisa diartikan sebagai bagaimana sesungguhnya pekerjaan dikerjakan atau tidak dikerjakan. Struktur berkaitan dengan bagaimana organisasi memberikan tugas kepada anggota dan bagaimana tugas dilaksanakan. Yang ketiga, dimensi hubungan dalam sistem organisasi meliputi siapa harus bekerja dengan siapa, tentang apa, dengan cara apa yang dipergunakan. Selain itu bisa diartikan dengan seberapa jauh mereka bekerja, kualitas, tata hubungan kerjasama, bagaimana arus konflik yang ada. Hubungan manusia dalam organisasi merupakan salah satu faktor yang amat penting. Hal ini disebabkan pencapaian tujuan organisasi dilaksanakan oleh orang-orang manusia. Yang keempat, dimensi sistem imbalan. Dalam sistem formal, penghargaan atau imbalan ini secara eksplisit apa wujudnya, sedangkan dalam sistem informal secara implisit dan psikologis apa yang sesungguhnya dirasakan. Penghargaan merupakan segala sesuatu baik finansial maupun bukan finansial yang diberikan organisasi kepada anggota. Yang kelima, dimensi mekanisme penunjang. Mekanisme penunjang dalam sistem formal menunjukkan sistem penganggarannya, sistem informasinya, perencanaan, kontrol, dan sebagainya. Sementara dalam sistem informal menunjukkan bagaimana sesungguhnya mereka mempergunakan, bagaimana mereka berfungsi dalam praktik, bagaimana sistem organisasi tersebut dijalankan. Yang keenam, sistem kepemimpinan. Dalam sistem formal, apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin dan apa sistem yang dipakai. Dalam sistem informal, menunjukkan bagaimana gaya normatif administrasinya. Kepemimpinan sangat menentukan kemajuan dan kemunduran suatu organisasi. Tidak ada organisasi yang dapat maju tanpa kepemimpinan yang baik. Faedah organisasi. Secara teori, J. Winardi dalam Agus 2016 halaman 29 mengidentifikasi faedah-faedah yang dihasilkan oleh organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada faedah ekonomi, faedah politik, faedah sosial, faedah utility of time, utility of place. Mungkin demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Hardiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis organisasi. Menurut Hasibuan, jenis-jenis organisasi ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan proses pembentukannya. Dalam poin pertama ini, organisasi dibagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang didasari dan diatur
dengan ketentuan-ketentuan formal dalam anggaran besar dan anggaran rumah tangga. Contoh dari organisasi ini adalah organisasi birokrasi, organisasi TNI, organisasi Polri, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi informal. Organisasi informal ini adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya. Tujuannya tidak jelas, anggaran besar dan anggaran rumah tangganya tidak ada, dan hubungan yang terjalin secara pribadi. Contohnya yaitu kelompok belajar, kelompok bermain, dan kelompok di mana orang-orang berkumpul dalam organisasi yang bersifat sementara. Yang kedua, berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah. Pada poin kedua ini, organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Organisasi resmi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan terdaftar pada negara. Contohnya seperti yayasan, organisasi massa, dan lain-lain. Selanjutnya, organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah dan tidak terdaftar pada negara. Contohnya seperti grup kesenian dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan skala atau ukuran besar kecilnya. Pada poin ketiga ini, organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Tolok ukur atau skala besar kecilnya organisasi bersifat relatif karena ditentukan oleh faktor. Yang terpenting menjadi catatan adalah ukuran organisasi akan mempengaruhi pilihan manajemen yang akan ditetapkan. Yang keempat adalah berdasarkan tujuannya. Pada poin keempat ini, organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi publik dan organisasi perusahaan. Organisasi publik ini adalah organisasi non-profit yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum tanpa perhitungan rugi dan laba. Contohnya yaitu pemerintah, pemerintahan daerah, dan yayasan. Selanjutnya, organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan ini adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial atau mendapatkan laba, dan semua tindakannya selalu bermotif laba. Misalnya PT, koperasi, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang kelima, berdasarkan tipe dan bentuknya. Pada poin kelima ini, organisasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi lini dan staf. Organisasi lini ini adalah organisasi yang menggambarkan organisasi kecil. Karena itu, pendelegasian wewenangnya dilakukan secara vertikal melalui garis terpendek dari seorang atasan kepada bawahannya. Selanjutnya, organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, ada organisasi lini dan staf, yaitu organisasi kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelebihan keduanya dan meniadakan kekurangannya. Selanjutnya ada paradigma organisasi. Perlu kita ketahui, paradigma ini merupakan sudut pandang bagi pemecahan suatu persoalan. Paradigma ini dianalogikan sebagai jendela ilmu yang digunakan untuk melihat dunia sosial. Pada paradigma organisasi ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu paradigma organisasi mekanis dan paradigma organisasi organis. Paradigma organisasi mekanis ini melihat segala persoalan organisasi bersumber dari internal organisasi yang bersangkutan, mementingkan efisien, ketepatan waktu, dan menempatkan manusia seperti mesin. Yang kedua yaitu paradigma organisasi organis. Organisasi ini tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan. Karena itu sifatnya organisasi dinamis sesuai perkembangan lingkungan,
Manusia dalam organisasi dituntut harus membangun keseimbangan dengan lingkungannya. Paradigma pertama lahir dari teori sistem tertutup, sedangkan paradigma kedua lahir dari teori sistem terbuka. Selanjutnya, menurut James, mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masuk kepada definisi manajemen. Menurut Mary Parker Follett, mendefinisikan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen merupakan kerja bersama orang lain. Apabila ada seseorang yang menangani pekerjaan sendiri, maka orang bersangkutan disebut tidak memiliki manajemen. Maka tugas seorang manajer dalam organisasi adalah melakukan pengaturan terhadap orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas guna untuk mencapai tujuan. Bagan ini mendeskripsikan tentang definisi manajemen sebagai seni dan ilmu pengetahuan tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh manajer bersama anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, Katz dalam Agustus tahun 2016 halaman 15 mengklasifikasikan keterampilan manajerial dalam 3 bentuk. Yang pertama, keterampilan teknikal. Yang kedua, keterampilan vokasional yang dicapai melalui spesialisasi pekerjaan. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual. Yang mana keterampilan konseptual ini merupakan keterampilan untuk memahami hubungan antara bagian-bagian dari suatu organisasi dan tujuan keorganisasian secara umum. Kebutuhan terhadap manajemen. Dalam sosiologi, manusia memiliki 2 karakteristik. Yang pertama sebagai individu dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Selama manusia memiliki karakteristik sebagai individu, manusia akan terus membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan selama manusia memiliki karakteristik sebagai makhluk sosial, manusia akan berkelompok dan membutuhkan organisasi. Meskipun semua organisasi dan pekerjaan membutuhkan manajemen, tetapi cara penerapannya dapat berbeda. Faktor utama yang membedakan cara penerapan manajemen pada setiap organisasi ialah karakteristik budaya organisasi bersangkutan dan tuntutan lingkungan eksternal. Penerapan manajemen pada suatu organisasi memberi pengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut. Dengan demikian, manajemen tidak hanya untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi manajemen membentuk performa, budaya, dan juga kinerja organisasi. Dan alasan manajemen dibutuhkan. Tehani Handoko memberi pandangannya bahwa ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan juga lain-lain. Yang ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, yaitu salah satunya efisien dan efektivitas. James L. Gibson dan kawan-kawan mereka menjelaskan bahwa peneliti atau manajer yang tertarik pada aspek efektivitas dapat memfokuskan perhatiannya ada pada 3 perspektif, yaitu yang pertama efektivitas individual, yang kedua kelompok, dan yang ketiga organisasi. Efektivitas individual menekankan pada kinerja anggota organisasi. Untuk efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari seluruh anggota organisasi. Untuk efektivitas organisasi itu terdiri dari efektivitas individu dan juga efektivitas kelompok. Sinergisitas antara efektivitas
Individu dan efektivitas kelompok dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dibanding bila mungkin dilakukan oleh individual atau kelompok.